motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Assalamualaikum. Salam santuy guys. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini, Mimin mau bercerita yang agak horor dikit ya guys. Ayo kita simak ceritanya yang berjudul Diantar Ojek Setan. Kisah nyata. Hati-hati untuk yang suka menggunakan jasa ojek pada malam hari. Sebut saja namanya Dewi, perempuan muda 19 tahun, buruh pabrik. Resiko buruh pabrik mengharuskan Dewi bekerja sesuai shift yang sudah ditentukan perusahaan. Shift 1 jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Shift 2 jam 4 sore sampai jam 12 malam. Shift 3 jam 12 malam sampai jam 7 pagi. Kamis itu kebetulan Dewi mendapat jatah kerja shift 2. Dan sesuai jadwal dia baru bisa keluar pabrik tepat jam 12 malam. Malam itu, malam Jumat. Setelah sesaat melepas lelah di kantin pabrik, Dewi pun bergegas menuju bis jemputan karyawan. Dewi yang berdomisili di kawasan Tambun pun menumpang bis yang searah dengan perjalanan pulangnya. Tapi bis hanya mengantarkan karyawan sampai di titik-titik jalan utama. Dewi pun turun di depan gedung Juang 45 Tambun. Berhubung tengah malam seperti itu sudah tidak ada angkot yang beroperasi, satu-satunya transportasi ke rumahnya adalah ojek. Karena Dewi sedikit selektif, akhirnya dia berjalan sedikit sambil mencari tukang ojek yang baik menurut dia. Selama Dewi berjalan, banyak tukang ojek yang menawarkan jasa ojek kepadanya. Namun dia malah ketakutan dengan perilaku seperti itu. Sampai akhirnya dia melihat di kejauhan ada salah satu tukang ojek yang berbeda dari yang lainnya. Dia terlihat pendiam, bahkan terlihat seperti orang yang tidak niat sama sekali menjadi tukang ojek. Akhirnya pilihan Dewi jatuh pada si tukang ojek pendiam ini. Setelah nego tarif dan mereka deal, naiklah Dewi di boncengan motor si tukang ojek ini. Mencoba mencairkan suasana, dia memulai percakapan dengan bertanya sudah berapa lama si abang jadi tukang ojek. Namun si abang tukang ojek itu tidak menjawab dengan bersuara, hanya menggelengkan kepalanya. Dewi pun bertanya kembali, rame bang ojek kalau malam? Kembali si tukang ojek tidak bersuara, hanya menjawab dengan menganggukkan kepalanya saja. Di sini perasaan Dewi mulai tidak enak, apalagi ketika memegang pundak si tukang ojek terasa sangat dingin sekali. Dewi mulai berdoa sepanjang perjalanan. Dewi ketakutan, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa berdoa. Setelah beberapa menit perjalanan, akhirnya mereka sampai tepat di depan rumah Dewi. Dengan mengucap syukur Dewi langsung dengan cepat turun dari motor si tukang ojek misterius ini. Tukang ojek ini hanya diam dengan tatapan kosong ke arah depan, sementara Dewi sibuk mencari dompetnya yang terselip di bagian dasar tasnya. Hal aneh kemudian terjadi, si tukang ojek tiba-tiba tertawa kecil sambil tersenyum-senyum sendiri. Dewi dengan segera membuka dompetnya dan mengambil uang kertas pecahan Rp100.000. Ini bang uangnya, kata Dewi sambil gemetaran. Tukang ojek itu pun menoleh perlahan, dan dengan tatapan kosong menatap ke arah Dewi, kemudian mengambil uang Rp100.000 itu. Dewi lalu menunggu uang kembalian dari si tukang ojek itu. Tukang ojek itu kemudian memasukkan uang Rp100.000 itu ke dalam dompetnya, lalu menoleh sekali lagi ke arah Dewi sambil tertawa-tawa kecil, dan kemudian menarik kencang gas motornya pergi meninggalkan Dewi yang nampak bengong tingkat dewa. Dewi pun kaget, dan kemudian berteriak, "Ojek setan, kembaliannya wui." Hehehehe, gimana guys? Masih berani naik ojek malam-malam? Buat abang-abang tukang ojek, Mimin minta maaf ya ah. Ini hanya cerita humor saja. Jangan dianggap serius ya ah. Gimana guys? Semoga cerita ini bisa menghibur ya ah. Oke, sampai di sini dulu ya ah guys. Oh iya, Mimin sampai lupa. Jangan lupa dibantu channel ini ya guys, dengan cara like dan subscribe channel ini, biar Mimin lebih semangat lagi bercerita ke kalian semua. Salam santuy guys, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.